Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Dalam laga semifinal leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol. Namun kembali masalah penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah pelatih Shin Tae-yong. Laga pun berkesudahan 0-0 hingga laga usai. Semifinal leg kedua akan berlangsung pada 9 Januari mendatang di kandang Vietnam. Timnas Garuda wajib menang untuk melaju ke final. Pemirsa, Timnas Indonesia gagal mencetak gol di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Meski demikian ada sejumlah pemain yang tampil impresif di laga melawan Vietnam ini. Nah, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Meski masih berusia 18 tahun, namun Marcelino dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil 90 menit melawan Vietnam. Ada satu peluang emas yang dihasilkan Marcelino di laga ini, yaitu di babak pertama. Dan beberapa kali pemain Persebaya Surabaya ini juga berhasil merepotkan pemain bertahan Vietnam lewat pergerakannya yang lincah. Selama gelaran AFF 2022 hingga semifinal ini, Marcelino telah tampil 4 kali dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Ya, ada 2 tembakan yang mengarah ke gawang Vietnam di laga ini, sementara Vietnam yang cenderung bermain menunggu hanya menghasilkan 1 peluang tepat sasaran. Meski demikian, Vietnam unggul dalam penguasaan bola yaitu 56% berbanding 44%. Ya, pemirsa, untuk membahas sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Towel, selamat malam. Selamat malam, Egan. Ya, kita sudah saksikan bersama Bung Toel, laganya berakhir imbang 0-0. Dukungan penonton di Gelora Bung Karno tidak cukup untuk membuat kita mencetak gol. Hasil yang adil, Bung Toel? Saya pikir dari sisi permainan memang tim kita bermain jauh lebih baik dibandingkan babak penyisihan. Harus diapresiasi walaupun hasilnya memang belum berbuah kemenangan. Tetapi secara permainan kita menunjukkan bahwa kita mampu menghadapi Vietnam. Vietnam memang bukan lawan yang mudah, tapi leg pertama ini menunjukkan bahwa kita punya peluang untuk bisa bersaing bahkan mengalahkan Vietnam. Pendekatannya sangat bagus tadi. Hanya memang gol atau kemenangan yang belum tercipta. Tembakan Indonesia ke arah Vietnam ada 8, yang ke arah gawang cuma 2. Sedangkan Vietnam ada 4 tembakan ke arah gawang cuma 1. Apakah memang kita masih menyia-nyiakan peluang, Bung Toel? Ya, tentu ada peluang yang tersia-siakan, tetapi tidak seceroboh pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini lawan yang lebih solid, lawan yang lebih levelnya lebih baik dibandingkan di babak penyisihan. Memang Indonesia, Thailand, Vietnam kan ada di level yang saya pikir memang tipis-tipis perbedaannya. Skuad Vietnam juga sangat solid, tapi Indonesia pendekatannya luar biasa. Menurut saya tadi ada perubahan posisi, ada perubahan strategi, ada beberapa perubahan pemain yang dimainkan sebagai starter, dan sejauh itu sebetulnya mereka bisa menjalankan itu untuk paling tidak Vietnam sebetulnya tidak terlalu berbanyak berbuat mengancam gawang Indonesia ya. Hanya memang kita juga gagal menciptakan gol. Kenapa kemudian hanya Dendi yang dimainkan sebagai penyerang, Bung Towel? Tidak memberikan kesempatan kepada penyerang kita yang lainnya seperti Witan maupun Spasojevic? Kalau dari sisi work rate, kerja keras, memang harus diapresiasi Dendi Sulistiawan lah. Jadi Shin Tae-yong memilih striker yang memang mau kerja keras, berlari, merebut bola, mencari ruang. Cuman memang lama, bukan Spaso. Spaso dimasukkan di menit-menit akhir waktu edit time ya. Waktu tambahan waktu. Tapi secara pendekatan strategi memang Dendi Sulistiawan yang kelihatan strateginya. Jadi butuh striker yang mau berlari, bekerja keras, hanya untuk menembus pertahanan Vietnam butuh kaliber yang lebih besar. Bukan mengecilkan peran dari Dendi Sulistiawan, bukan. Tetapi kita memang butuh kaliber yang lebih
besar lah. Dalam hal misalnya killer instinct, naluri mencetak gol, jadi butuh pemain nomor 9 yang lebih kuat. Walaupun itu saat ini pilihannya sangat terbatas di sepak bola Indonesia. Bung Toel, hasilnya draw 0-0, ada hal positif yang bisa kita cermati tadi pertandingannya? Saya pikir strategi pendekatannya luar biasa, bisa meredam Vietnam. 3-4-3 lawan 3-4-3 Vietnam, itu adalah head to head yang menarik. Indonesia tidak negatif mainnya, walaupun tetap mengandalkan counter attack, tapi counter attack itu bagian dari strategi. Beberapa kali long ball-nya bagus, pemain Indonesia ketika berhasil merebut bola langsung long ball itu menjatuhkan bola di belakang pertahanan lawan. Dan di sana beberapa kali Sayuri, Marcelino terutama di babak pertama berhasil mengancam gawang dari Vietnam. Sayang tidak tercipta gol. Jadi menurut saya pendekatan ini, kepercayaan diri ini, mentalitas ini harus terus dipertahankan di leg kedua. Oke, apa yang harus dilakukan di leg kedua nanti ketika kita bertandang ke gandang Vietnam? Nanti kita akan bahas usai jeda. Bung Toel jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Oke, kita lanjutkan ulasan kita pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Bung Toel, masih ada leg kedua tanggal 9 nanti. Apakah ini artinya Indonesia wajib menang atau draw saja sudah cukup asal mencetak gol begitu, 1-1 atau 2-2 begitu? Ya, draw 1-1 atau 2-2 ya bisa lolos ke babak final. Jadi Indonesia butuh mencetak gol di kandang Vietnam di Hanoi di Midin Stadium hari Senin tanggal 9. Itu yang harus difokuskan oleh Indonesia menghadapi Vietnam. Jadi jangan terlalu turun bertahan. Main seperti hari ini bisa merepotkan Vietnam. Walaupun Vietnam tentu akan lebih menaikkan intensitas main di kandangnya sendiri di Hanoi. Tapi kita main di kandang lawan, Bung Toel, tidakkah kemudian seharusnya ini bisa menjadi tekanan juga nih buat timnas kita, tidak bisa langsung bermain menyerang begitu? Pasti jadi tekanan, disinilah mentalitas diuji. Tapi kalau seperti tadi, mentalitas mereka bisa dipertahankan, konsentrasi bisa dipertahankan, keberanian, keyakinan bisa dipertahankan. Seperti tadi minimal, saya pikir kita punya peluang, Indonesia punya peluang. Dan pendekatan strategi yang seperti tadi ya, menurut saya sih bagus. Kita main 3 center back tadi. Ada Jordi Amat, Farudin, dan juga Rizky Ridho. 2 wingback-nya karena kehilangan bola atau ditekan, kita paling tidak punya 2 pemain bertahan. Juga bagus Klok Ahmad Iriansyah di lapangan tengah, jadi duel dengan lapangan tengah Vietnamnya juga imbang. Dodong yang kapten Vietnam dan Pang Dus yang nomor 14 dan nomor 8 dari Vietnam. Itu pemain gelandang bagus, tapi kita juga maklum pemain bagus tadi. Jadi duelnya tadi rame, itu seimbang. Bung Toel, mau nggak mau kita harus mencetak gol ya, mau itu draw ataupun menang, tapi kita harus mencetak gol. Tapi mencetak gol itu menjadi persoalan utama kita nih. Sebenarnya persoalannya apa sih, kenapa kemudian kita masih gagal menyelesaikan peluang begitu? Masalahnya di mental atau di teknis saja? Halo, Bung Toel? Baik, pemirsa, tampaknya komunikasi kami dengan pengamat sepak bola Bung Tommy Welly terputus. Kita masih akan mencoba untuk menghubunginya kembali. Seperti diketahui pemirsa bahwa beberapa saat yang lalu Indonesia ditahan imbang 0-0 oleh Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno. Laga ini merupakan laga leg pertama di babak semifinal Piala AFF di tahun 2022 ini. Nanti pada tanggal 9 hari Senin, Indonesia akan menghadapi Vietnam di kandang Vietnam. Diharapkan Indonesia bisa mencetak gol. Syarat Indonesia supaya kemudian bisa melaju ke babak final, Indonesia harus menahan imbang dengan syarat mencetak gol atau memenangkan pertandingan tersebut. Kalau tidak mampu memenangkan pertandingan, Indonesia akan tersingkir di Piala AFF 2022. Bung Toel,
Sudah tersambung kembali? Ya. Oke. Maaf Ya, Bung Toel, tadi terputus komunikasi. Jadi masalah penyelesaian kita itu ada di mana sih Bung Toel? Oke, baik. Mohon maaf pemirsa, tampaknya komunikasi kami terputus. Terima kasih Bung Toel telah bergabung bersama kami di Prime Time.